Baik, terima kasih kepada Pak Yan selaku CGP. Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada kesempatan di pagi hari ini. Ini kali yang kedua saya datang ke sini. Bapak dan Ibu, tema besar yang akan kita diskusikan pada hari ini, pada pagi hari ini itu terkait dengan penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bagaimana sebentar ini kita menyelaraskan antara visi yang dibangun oleh CGP ini dengan visi sekolah. Kemudian perubahan-perubahan macam apa yang sekolah lakukan untuk mencapai visi yang telah dirumuskan secara bersama. Ya, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, visi sebagaimana kita ketahui bersama itu merupakan cita-cita atau mimpi. Mimpi dari sekolah kita ini apa? Sebagai sebuah mimpi, sebagai sebuah cita-cita, tentunya kita perlu agenda-agenda perubahan. Dan agenda-agenda perubahan yang akan kita lakukan ke depan ini diinisiasi oleh sekolah berdasarkan kesepakatan kemudian hasil-hasil diskusi yang akan kita bangun hari ini. Dalam usaha untuk mencapai visi tersebut, yang kita butuhkan adalah kolaborasi, kerjasama CGP bekerjasama dengan Bapak Ibu. Jadi CGP Pak Yan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan ekosistem sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun peserta didik. Sehingga ke depan untuk mewujudkan visi yang akan kita rumuskan sebentar ini diperlukan kerjasama. Kemudian agenda kegiatan kita hari ini, yang pertama sebentar akan ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang yang Bapak dan Ibu harus lengkapi. Kemudian melihat visi sekolah, bagaimana dari kalimat rumpang itu sebentar Bapak Ibu diantar untuk melihat visi sekolah, terutama kesesuaian antara visi sekolah dengan kalimat-kalimat rumpang yang telah kita rumuskan bersama sebentar. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Bagaimana sebentar kita akan melihat perilaku-perilaku seperti apa yang diharapkan untuk mencerminkan visi sekolah. Kemudian yang berikutnya kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan. Perubahan-perubahan macam apa yang akan kita lakukan supaya mencerminkan visi sekolah. Kemudian terakhir sebentar penutup. Jadi Bapak Ibu, harapannya bahwa diskusi yang akan kita bangun pada hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kelangsungan lembaga pendidikan kita yang tercinta ini. Demikian saja dari saya. Waktu diskusi selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Yan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Ronald yang telah membawa kita pada agenda yang sebenarnya, yaitu tentang diskusi prakarsa perubahan sekolah. Jadi mohon izin Kakak, kalau boleh saya berdiri saja. Ini lagi ada pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan dari visi yang kita buat tadi. Yaitu yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, dan seterusnya. Dan yang terakhir, bagaimana rancangan waktunya. Jadi setiap kita bisa berpikir untuk apa inisiatif perubahan yang kita lakukan bersama untuk mencapai visi terciptanya SMA 1 Kota Komba yang disiplin tadi, cerdas, terampil, dan berwawasan luas. Setelah itu hanya satu saja. Ini yang pertama dari Pak Justinus tadi. Kita memimpikan murid-murid yang sopan, taat, dan cerdas. Sepakat ini teman-teman ya? Sepakat. Ternyata setiap kita bisa menafsirkan
bahkan nanti menjalankan. Dan ini sudah prakarsa perubahan setiap kita, ini saya lihat sudah kita lakukan selama ini. Jadi hanya mungkin kita masih belum konsisten dengan segala perubahan yang akan kita buat. Karenanya mari kita sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan reflektif untuk kita. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan, hanya ada yang belum konsisten. Karenanya mari kita, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita konsisten untuk menjalankan sehingga apa yang menjadi visi dan misi sekolah bisa tercapai. Jadi mulai dari melengkapi kalimat rumpang, menjawab pertanyaan tentang visi sekolah, dan menjawab pertanyaan tentang prakarsa perubahan dari Bapak Ibu sekalian sudah kita lakukan. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa dari segala proses yang kita sudah lakukan pada hari ini, bahwa setiap kita mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bahwa kita semua, Bapak Ibu guru, mempunyai keyakinan bahwa siswa dan siswi kita mempunyai sikap yang berbeda-beda. Dan kita, yang saya lihat tadi, bahwa kita semua juga sudah menjawab kebutuhan siswa sesuai dengan latar belakangnya mereka, sesuai dengan karakter mereka. Jadi terima kasih banyak. Sampai pada pertanyaan prakarsa perubahan kita, tinggal kita jalankan kegiatan prakarsa perubahan seperti yang kita sudah sampaikan tadi, yang lebih konkret lagi ini ke depan. Tinggal kita semua sebagai Bapak Ibu guru menjalankan langkah-langkah konkret itu agar apa yang menjadi visi sekolah kita bisa tercapai. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Disiplin, cerdas, berbudaya dan lain sebagainya. Itu merupakan muara akhir dari kalimat-kalimat rumpang yang tadi kita sudah isi bersama. Kemudian kita ketahui bahwa sekolah itu merupakan ruang bagi berkembangnya peserta didik. Sebagai sebuah ruang, maka kita semua sebagai guru perlu mengisinya, mengisi peserta didik kita dengan asupan-asupan pengetahuan yang cocok untuk perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif. Kemudian di kurikulum Merdeka, semua hal yang kita sudah bahas tadi ini sudah tersedia semuanya. Tinggal bagaimana nanti kita mempelajarinya, kemudian kita mempraktikkan dalam pembelajaran kita di kelas. Kemudian juga kita meyakini bahwa setiap anak itu adalah individu yang unik. Payan sudah melanglang buana selama ini dengan modul-modul tentang perkembangan peserta didik di kurikulum Merdeka ini. Karena keunikan siswa itulah maka kita merancang yang namanya visi sekolah. Visi sekolah ini muara terakhirnya memang ada di peserta didik. Tetapi sekolah untuk mewujudkan visi tersebut tidak bisa berjalan sendiri. Makanya dibutuhkan kerja kolaboratif antara sekolah, orang tua dengan masyarakat. Sehingga ini anjuran dari saya. Tadi sudah diskusi banyak dengan Bapak Kepsek terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka. Karena sekolah ini menggunakan konsep mandiri belajar, maka nanti ketika ada di modul KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, itu ada bagian menyusun visi misi dan juga merancang pembelajaran. Di situ nanti kalau bisa hadirkan juga orang tua dengan tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh pendidik yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian dari visi tadi kita ke prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan tadi sudah banyak disampaikan dan itu semua merupakan aksi nyata yang harus kita buat. Bagaimana kita mendukung visi yang ada di sekolah kita melalui aksi-aksi nyata yang kita lakukan. Kemudian tadi terkait dengan visi sekolah.
Kebetulan kami pernah menjadi tim yang merumuskan visi sekolah, membantu beberapa sekolah. Untuk merumuskan visi sekolah yang perlu kita lihat pertama ini potensi bentang alam. Bentang alam ini kondisi geografis yang ada yang mendukung di sekitar lingkungan pendidikan kita. Kalau di sini kondisinya ada lautan, kemudian pertanian, itu semua dianalisis dan dimasukkan sebagai potensi bentang alam. Kemudian yang kedua, karakteristik masyarakat. Kalau di sini ada nelayan, kalau di Verana tidak ada nelayan, yang ada hanya petani. Kemudian kekasan atau tradisi. Tradisi kita yang di kampung ini masih kuat, masih kental dengan gotong royong. Kemudian tradisinya juga di sini beragam. Ini campuran antara Rongga, Manggarai dengan Bejawa di sini di Belanggan. Sehingga itu semua harus dimasukkan sebagai satu bagian untuk menyusun visi sekolah. Kemudian setelah menentukan itu semua, kita mencoba menganalisis visi. Kalau misalnya karakteristik masyarakatnya beragam, terdiri dari bermacam agama, suku, maka di bagian visi itu kita harus memasukkan unsur kebinekaan, berkebinekaan global. Kemudian kalau misalnya kekasan atau tradisi, maka kita juga memasukkan unsur gotong royongnya, karena kita ini masih ada di lingkungan yang kental dengan nuansa gotong royong. Ya, itu terkait dengan visi. Kemudian setelah visi, kita juga nanti akan diantar untuk bagaimana membuat indikator pencapaian visi. Dari visi-visi yang ada tadi, disiplin, kita merumuskan indikator disiplin ini seperti apa. Ya. Kemudian dari indikator itu nanti baru kita ke misi, baru kita menyusun misi. Tadi Bapak Kepsek juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan visi, dan di kurikulum mereka nanti yang akan sama-sama dipelajari nanti oleh teman-teman di SMA 1 ini. Di situ nanti kita akan diantar untuk mempelajari kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian modul ajar, perencanaan pembelajaran, kemudian bagaimana merancang proyek profil Pancasila. Itu nanti akan dipelajari semua di kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian di bagian yang paling terakhir saya ucapkan terima kasih atas bentuk partisipasi Bapak dan Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian mohon maaf kalau misalnya dalam diskusi tadi sejak saya datang ada yang tidak berkenan, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pada akhirnya baiknya saya kembalikan ke Pak Yan. Baik, terima kasih kepada Pak Ronald sebagai pengajar praktik dari saya, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kota Gombak. Mari kita berkolaborasi bersama supaya apa menjadi tujuan dari kita berada di sini bisa tercapai dalam bentuk visi sekolah. Selanjutnya saya berikan mic ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selamat siang untuk kita semua. Yang pertama sekali, bahwa saya sangat senang ketika saya mendengar semua apa yang sudah disampaikan tadi kaitan dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu tentang bagaimana kita bisa merubah lembaga ini untuk ke arah yang lebih baik. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ronald sebagai pengajar praktik, kami memang masih awam. Kita meraba-raba tentang kurikulum Merdeka. Dan kemarin saya coba mendaftarkan diri untuk kita mencoba memilih, karena kami baru mulai tahun yang akan datang ini dalam ajaran baru, untuk
yakin bahwa di sini ada satu pengajar praktik dan satu calon guru penggerak. Dengan keyakinan ini kemarin saya berani untuk apapun kita harus melangkah. Karena kalau kita tidak berani, sampai kapan kita memulai? Keberanian ini berangkat dari keyakinan tadi bahwa di sini sudah ada yang bisa membantu kita. Mungkin nanti kita akan dibantu dari teman-teman lain, dari sekolah lain yang sudah melaksanakan program kurikulum Merdeka ini atau prototipe ini. Bapak Ibu, kembalinya tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, mari kita bersama-sama keyakinan kita, komitmen kita untuk kita bisa bagaimana bisa sekolah ini untuk kita bisa berubah. Dalam arti bahwa sebenarnya di antara pikiran Bapak Ibu sudah ada semua yang sudah disampaikan tadi. Tinggal bagaimana pikiran ini untuk bisa direalisasikan dalam kegiatan kita ini ke depan. Ide-ide tadi, pikiran-pikiran tadi itu pikiran cemerlang semua untuk kita sama-sama bagaimana ke depan ini kita coba memulai. Sehingga saya coba untuk masih belajar ini, belajar tentang YouTube untuk bagaimana ini Merdeka Belajar ini. Kemarin kita coba ambil dan kita langsung kirim ke grup untuk kita coba baca-baca. Dan saya sampai di untuk belajar bagaimana struktur kurikulumnya. Begitu. Jadi tadi sudah diskusi dengan Pak Ronald bahwa yang memberatkan nanti kaitan dengan pengorganisasiannya. Situ nanti mungkin kita saya tetap berkeyakinan bahwa apapun pasti kita bisa ketika kita nanti memulai dan juga tetap minta bantuan bimbingan dari teman-teman dari sekolah lain yang sudah melaksanakan ini. Gitu. Karena itu mari kita sama-sama berniat untuk kita apapun tantangannya kita maju. Dan tadi ini sudah pikiran-pikiran bagus kaitan dengan visi misi sekolah. Ini awalnya dari visi ini. Dengan seperti yang disarankan oleh Pak Ronald tadi bahwa untuk kita membahas nanti ini visi misi ini mungkin nanti kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang di luar, baik itu komite maupun tokoh-tokoh pendidikan lainnya untuk bagaimana kira-kira yang terbaik untuk bisa kita membuat visi misi sekolah ini ke depan. Jadi saya harap kita semua mari kita sama-sama untuk bersemangat, berkomitmen untuk bisa memajukan lembaga ini untuk ke depannya, terutama dalam hubungan dengan kurikulum Merdeka. Dan kita sudah rancang anggaran untuk sosialisasi kurikulum Merdeka ini. Tinggal dari kurikulum buat jadwalnya, hanya Pak Lodos harus sampaikan buat jadwalnya, kegiatannya, supaya nanti kita bisa tentukan kapan waktunya untuk sosialisasi ini kurikulum Merdeka. Karena itu Bapak Ibu, sambil menunggu itu kita coba pelan-pelan buka akun kita, akun belajar kita untuk kita bisa belajar mandiri di sana, termasuk saya. Sebelum nanti sosialisasi itu kita laksanakan, kita sudah paling tidak sedikit pemahaman tentang kurikulum itu kita sudah tahu. Dan mungkin ini beberapa hal yang perlu saya sangat berterima kasih tadi kegiatan ini bahwa untuk membangun spirit kita ke depan untuk mungkin sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang bisa melaksanakan nanti kurikulum itu. Jadi apapun saya tetap optimis bahwa pasti bisa.
Ini nanti kalau kita tidak bisa ada Pak Yan, tidak bisa ada Pak Lolo, tidak bisa ada Pak Ronald, tidak bisa, masih ada sekolah-sekolah atau kepala sekolah penggerak yang lain untuk bisa membantu kita. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ronald dan juga kepada Pak Yan untuk kegiatan hari ini. Itu semua inspirasi baru untuk kita semua, bahwa inilah modelnya nanti kegiatan kurikulum Merdeka ini ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga saya atas nama lembaga menyampaikan permohonan maaf. Mungkin ada kata-kata perilaku dari kami semua yang dari sini, sedang kehadiran Pak Ronald tadi, sampai dengan sebentar pulang dari kami mohon maaf. Tinggal di sini saja, jadi jangan bawa ke mana. Sampai di sini saja yang kurang baik, yang bawahnya baik-baik saja. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua dan selamat siang. Terima kasih.